ketawa dari ibunya. Cuman ketawanya tuh lembut gitu, kayak ada di samping kupingnya dia gitu kayak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dan Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Maris. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor, dan buat yang penasaran dan mau tahu cerita selengkapnya seperti apa, yuk simak dan tonton terus cerita. Guys, kali ini gue dapet kiriman cerita dari Mbak Vera. Mbak Vera, terima kasih untuk kiriman ceritanya. Dan kali ini gue mau bahas tentang kuntilanak. Oke guys, jadi Mbak Vera ini punya pengalaman kisah horor pada saat dia masih kecil. Kecil tuh nggak kecil banget ya guys, ya sekitar umur 7 sampai 10 tahun dia bilang. Dia punya temen namanya Fajar. Nah, Fajar ini itu seumuran sama Mbak Vera. Kebetulan ibunya Fajar ini sedang mengandung anak kedua, yaitu adiknya si Fajar. Singkat cerita, pada saat itu ibunya Fajar punya pengalaman penyakit asma bawaan. Yang dimana kalau misalnya kita hamil, kita melahirkan, itu sulit untuk kita melahirkan normal. Tibalah dimana si ibunya Fajar ini udah jalan 9 bulan. Dimana waktu itu pas ibunya Fajar ke bidan, itu kebetulan udah pecah ketuban, guys. Alhasil, si bidan itu menyarankan kalau misalnya ibunya Fajar ini harus segera dibawa ke rumah sakit alias harus disesar. Karena terlalu beresiko untuk seorang penyakit bawaan asma memang yang dari lahir. Udah gitu dalam keadaan pecah ketuban, itu untuk melahirkan secara normal itu tidaklah mudah gitu. Banyak pantangan dan banyak resiko yang memang harus dilalui. Maka dari itu, bidan itu menyarankan buat sesar aja. Nah, ya udah alhasil pada saat itu keluarga atau ayahnya Fajar ini ya udah menyetujui alasan dari si bidan tersebut demi kebaikan istrinya atau ibunya si Fajar. Sekitar jam 9 malam operasi sesar itu segera dilakukan. Mulailah proses operasi sesar itu dilakukan dan alhasil keluarlah nih adiknya si Fajar. Tepat di jam 1 itu ibunya Fajar itu kejang-kejang guys. Terus dia tuh mengalami pendarahan hebat yang dimana ayahnya dari si Fajar ini atau suaminya ibunya Fajar ini panik lalu memanggil dokter. Dan tepat jam 2 pagi, ibunya Fajar itu meninggal, guys. Alhasil, anak yang dilahirkan oleh ibunya Fajar belum sempat yang namanya minum susu pertama alias susu kolostrum dari sang ibu. Esokan harinya baru nih jenazah ibunya si Fajar ini dikubur. Nah, udah berjalan ibarat katanya sebulan, dua bulan, bahkan sampai 1 tahun itu nggak pernah ada kedengeran yang namanya ibunya Fajar ini gentayangan atau segala macamnya itu nggak pernah kedengeran. Nah, adiknya Fajar ini ternyata itu dia tuh kayak anak IndiHome guys, alias anak indigo. Dia tuh kayak bisa melihat segala sesuatu yang tak kasat mata. Dimana usia 1 tahun ini adiknya Fajar ini bener-bener pentes banget gitu ngomongnya. Celotehnya tuh nyetak banget gitu loh. Nah, ada satu momen di mana si anak ini bercerita kepada kakaknya kalau dia seringkali bermain pada saat di luar itu bertemu sama perempuan sekitaran umur 30-an. Itu katanya ibu-ibu ini sayang banget sama aku, dia bilang. Ibu-ibu ini selalu panggil aku dengan sebutan nak kak gitu. Kakak tahu nggak sih foto ibu gitu? Dikasih tahu lah ini foto ibu gitu. Nah mungkin yang dilihat sama si anak ini sama dengan foto ini tuh berbeda gitu loh guys ya. Namanya yang tadinya manusia bisa tiba-tiba berubah jadi kayak kuntilanak gitu kan. Tapi si adiknya Fajar ini malah bilang, oh ternyata yang aku lihat itu bukan ibu, tapi orang lain gitu. Tiba-tiba adiknya Fajar ini lagi tidur kebangun. Nah, terus dia tuh jalan ke belakang. Nah, diikuti nih sama si Fajar ceritanya, diikutin ke dapur. Nah,
si Fajar entah kenapa ya guys, di situ dia tuh ngelihat kayak ada sosok perempuan, sosok wanita tapi itu membelakangi Fajar lagi ngobrol sama adiknya, terus adiknya tuh yang jongkok katanya posisinya, terus dia tuh langsung kayak si perempuan itu tuh ngusap rambutnya adiknya si Fajar ini, si Fajar tuh merinding gitu karena posisinya kok serem banget gitu, posisinya tuh kayak pakai baju putih kotor-kotor gitu terus rambutnya panjang terus tuh sambil nyanyiin lagu kayak seperti lagu Nina Bobo gitu guys. Nah, si Fajar di situ nggak bisa ngomong apa-apa karena pada saat si Fajar ngeliat itu dia tuh udah deg-degannya setengah mampus dia bilang. Si Fajar ini ceritalah nih sama si ayahnya kalau misalnya Fajar ini ngelihat sosok perempuan ngebelakangin dia, mengusap kepala adiknya dengan lembut seperti belayan seorang ibu, terus menyanyikan lagu seperti lagu Nina Bobo. Nah, pada saat itu ayahnya tuh nggak percaya. Pas keesokan harinya nih, pas malam-malam juga, gerimis juga, si adiknya si Fajar ini lagi-lagi terbangun guys di tengah malam dan diikuti lagi sama si Fajar. Nah, pas dia bangun itu dia cuma bilang gini, aku pengen minum. Nah, entah kenapa si Fajar dari kejauhan itu melihat sosok itu lagi guys. Perempuan berambut panjang, berbaju putih lusuh, ada kotor-kotor tanah, itu memberikan minum kepada adiknya si Fajar. Terus dengan nada lembutnya, dengan gaya lentur seorang ibu, dengan lembutnya membelai lagi kepala dari adiknya si Fajar ini. Sampai si adiknya Fajar ini kayak merasa nyaman dengan perempuan itu karena mungkin terlalu sering intens bertemu gitu ya guys. Nah, pada saat itu si Fajar juga kayak langsung kayak nge-freeze gitu loh, kayak dia tuh bingung antara yang dia lihat itu beneran nyata atau memang halusinasi dia aja gitu. Menjelang subuh sekitar jam 3 jam 4 itu si Fajar kebangun untuk pengen buang air kecil. Dan kamarnya si Fajar ini kan melewati kamar ayahnya dulu untuk ke kamar mandi gitu. Jadi melewati dulu. Dan ada di kamar ayahnya itu pintunya terbuka. Jadi ada celah sedikit kelihatan ayahnya sama adiknya tuh sedang tidur gitu. Setelah Fajar keluar dari kamar mandi, jadi dia tuh pengen nutup pintu bapaknya, pikirnya. Pintu kamar ayahnya gitu. Setelah dia pegang gagang pintu, dia mau nutup, dia ngelihat lagi tuh ke dalam untuk memastikan kalau ayah dan adiknya itu masih tertidur pulas gitu. Ternyata yang Fajar lihat ini, itu bener-bener ngebuat Fajar ngerasa sedih plus merinding. Karena di situ Fajar ngeliat ada sosok ibunya berada tepat di samping adiknya dan posisi ibunya pada saat itu menghadap ke arah pintu lalu melihat Fajar atau menengok Fajar dengan tatapan tajam serta tersenyum sumringah dan dia melambaikan tangannya dan di situ Fajar langsung bingung, kaget, apa benar itu ibu gue gitu kan karena posisinya adiknya tuh jadi ibunya tuh tidurnya begini di sini adiknya jadi Fajar ini langsung kayak nutup pintu jebret terus dia langsung masuk ke kamarnya dia dan di situ dia langsung katanya nggak bisa berkata apa-apa lagi dia nggak bisa merem apa segala macem dan Fajar itu mendengar banget suara ketawa dari ibunya cuman ketawanya tuh lembut gitu kayak ada di samping kupingnya dia gitu kayak seperti itu. Jadi tuh kayak bener-bener ngetawain si Fajar ini dan Fajar di situ baca dalam hatinya dia tuh apa aja yang dia bisa baca tuh dia baca gitu kan. Pokoknya pada saat itu pagi itu menjelang subuh itu Fajar bener-bener yang namanya ketakutan. Dia bilang itu biasanya kalau misalnya menjelang subuh itu deket banget ke ajan subuh gitu. Tapi entah kenapa pada saat itu tuh berasa lama banget. Karena mungkin saking si Fajar ini takut ya guys. Dan setelah itu udah nih, tiba-tiba terdengarlah azan subuh dan suara ketawa itu perlahan mulai menghilang. Akhirnya pas paginya itu kan Fajar mau berangkat sekolah nih. Fajar cerita ke ayahnya kalau semalam dia melihat sosok ibunya, cuma serem banget mukanya. Dan ayahnya lagi-lagi bilang kamu itu terlalu capek, kamu itu bangun tidur langsung berhalusinasi dia bilang. Tapi Fajar ingat banget itu bukan halusinasi dan itu bukan karena dia capek, melainkan emang dia ngeliat sosok ibunya gitu loh. Sampai pada di sekolah itu si Fajar cerita sama si Vera
Dan si Fajar sampai bilang sama si Vera, kalau emang lo nggak percaya, lu nginep di Fer di rumah gue sehari aja. Lu izin sama orang tua lu, atau enggak gue yang izin sama orang tua lu, lu nginep di rumah gue, atau nanti kita bawa temen lagi, biar kita tuh nginepnya rame-rame. Jadi yang nginep di rumahnya si Fajar itu Nanda sama si Vera. Nah, si Nanda sama si Vera ini tidur di kamarnya si Fajar, tapi posisinya tuh di atas guys. Jadi Fajar itu kan cowok sendiri, nah dia tuh di bawah. Lagi-lagi pada saat itu jam 10 malam atau jam 11 malam, adiknya keluar lagi. Nah, dia tuh bilang sama kakaknya, pada saat itu dia bilang, Kak, aku mau pipis gitu. Nah, si Fajar bilang, biasanya kalau misalnya kayak gini, adik gue pasti ada nih di kamar mandi yang ngikutin. Dan diikutin lah nih sama si Fajar. Nah, ternyata si Fajar tidak melihat apa-apa di situ. Melainkan Fajar cuma ngelihat adanya pipis sendiri aja gitu. Nah, pas adanya mau jalan kayak gitu, mau nyamperin si Fajar, jadi kan Fajar kayak mau, udah ayo gitu, mau mindahin gitu kan, mau ngajak jalan ke kamar gitu kan, udah ayo. Dan ternyata mata ekor Fajar ini melihat di kamar mandi ada sosok perempuan itu lagi guys, yang dimana lagi-lagi nyengir kepada si Fajar sambil dada-dada. Pas Fajar giniin tuh bukannya hilang, malah penampakan itu tuh bener-bener nyata adanya. Dan di situ Fajar langsung lari ke kamarnya, terus dia bilang sama si Vera, dia bilang sama si Nanda kalau sosok itu ada di kamar mandi. Nanda sama Vera pada saat itu nggak percaya kalau si Fajar itu ngeliat lagi. Nanda sama si Vera sampai bilang, lu ngadi-ngadi ya, ini baru jam berapa, masa iya jam segini udah keluar gitu kan, nggak mungkin. Kalau udah di atas jam 12, oke lah gue percaya, tapi ini masih jam 11, jam 10, gila kali ya gitu. Terus si Fajar bilang, enggak, ini bener, wah nggak bohong. Dan lagi-lagi pada saat itu adeknya nggak rapat lagi nih nutup pintu kamarnya, nutup pintu kamar ayahnya. Dan Fajar bilang ke Nanda sama ke si Vera kalau nanti tepat jam 1 atau jam 2 coba kita intip di kamar bokap gue. Mungkin aja lo pada ngelihat selain gue, dia bilang gitu. Ditungguin lah nih sampai jam 2 setengah 3-an lah pokoknya. Awalnya keluar si Vera dulu nih. Si Vera karena saking dia tuh penasarannya. Disusul sama Nanda dan di belakangnya tuh si Fajar. Nah, si Vera ini kan langsung kayak jalan set ngelewatin itu kamar ayahnya si Fajar nih. Disusul sama si Nanda, baru si Fajar. Pada saat itu si Fajar ngeliat buka pintu pelan-pelan. Tapi pada saat itu si Fajar langsung shock, langsung mundur, langsung kabur, langsung mental karena jadi bukan cuman Fajar dan Vera, bahkan si Nanda itu yang mental dari pintu kamar mandi, pintu kamar ayahnya. Jadi pas dia buka pintu, bener-bener bukan sosok itu bukan ada di atas kasur, melainkan ada di depan pintu kamar, yang dimana pas Fajar lagi dorong gini langsung ke mukanya, ngezoom gitu ke mukanya. Dan Vera, Nanda, Fajar langsung shock, langsung kayak mental ke belakang. Terus sosok itu tuh bukannya menghilang, tapi tuh malah nyengir, bener-bener nyengir sampai ke kuping. Dan itu sosok itu bener-bener mukanya tuh muka ibundanya Fajar yang memang meninggal pada saat melahirkan adiknya si Fajar. Dan pada saat itu mereka bertiga pingsan dan akhirnya mereka bertiga pagi-paginya itu udah tidur di ruang tamu dan langsung diinterogasi sama ayahnya si Fajar. Jadi niat ngintip, malah langsung dikasih jump scare langsung. Ih gila sih, siapa yang gak shock banget ya. Ih, ini sih ceritanya benar-benar kayak merinding, ada, tapi sedihnya juga ada gitu. Mungkin itu bukan sejatinya, bukan ibunya si Fajar ya, melainkan jin atau setan yang mengaku-ngaku sebagai ibundanya si Fajar. Ih, serem banget ya guys. Oke Mbak Vera, untuk ceritanya terima kasih banyak. Terus oke guys, kayaknya gue rasa cukup sampai di sini cerita gue kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget kirim cerita kalian ke DM Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget nih kirim ke WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.